Shalom. Haleluya. Kita boleh sama-sama di tempat ini untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali boleh belajar untuk kita sama-sama mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita buka di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ke-6, lalu teman-teman baca ayat ke-7 demikian berikutnya. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kau katakan sekalian lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Teman-teman, ketika kita beli resep makanan untuk kita bisa memasak di dapur, ya masak pasti di dapur. Waktu kita beli resep makanan, di sini siapa yang suka memasak ini? Teman-teman cewek? Wah, gak ada yang suka masak. Hambanya Peter? Ya, ketika teman-teman membeli resep untuk memasak, nah di saat itu pasti teman-teman sedang melihat suatu resepnya bagaimana membuat suatu makanan lebih menarik, suatu makanan rasanya bisa dinikmati oleh para khalayak secara umum. Nah, tetapi pada saat teman-teman membeli buku resep, ketika mau dipraktekkan di rumah, kemudian dilihat resep membuat kue, lalu mencoba untuk mencocokkan segala sesuatu yang sedang ditulis dalam buku tersebut. Setelah sama persis, baik apa yang dibutuhkan, terus kemudian takarannya, sama persis dengan resep yang diberikan. Lalu setelah jadi, pasti pemikiran teman-teman ketika mencicipi rasanya enak. Rasanya tidak keasinan atau tidak kekurangan sedikit apapun. Pada saat kalian mencicipinya, ternyata di luar dari ekspektasi kalian. Rasanya tidak seenak yang kalian bayangkan kue pada umumnya. Dan ternyata sang penulis buku tersebut mengatakan, wah, resep di bagian ini memang takarannya kurang tepat. Dari hal ini mungkin memang resepnya salah, tapi itu tidak membuat seseorang menjadi mati. Tidak membuat seseorang menjadi mati. Yang mungkin memang rasanya menjadi tidak enak, ya. Mungkin tidak bisa dinikmati, iya. Tapi tidak sampai membuat seseorang menjadi mati. Karena takarannya adalah tidak pas, cukup sampai di situ saja. Berbicara mengenai Injil, jikalau resepnya itu ada yang keliru, bahan-bahannya tidak komplit, itu menyebabkan suatu kengerian bagi mereka yang menerimanya. Jikalau Injil disampaikan, jikalau Injil diberitakan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, itu menyebabkan kematian. Itu menyebabkan
kebinasaan. Nah, hari ini kita belajar mengenai a distorted gospel atau Injil yang terdistorsi. Apa teman-teman? Injil yang terdistorsi. Nah, coba dilihat bagian di dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Di sini saya mencoba menjelaskan terlebih dahulu. Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus ini adalah seorang penulis daripada kitab Galatia. Kalau teman-teman perhatikan, Paulus selalu menulis kitab-kitabnya dengan salam dan ucapan syukur atau pujian. Saya ulangi lagi, Paulus biasanya menulis suatu kitab dengan salam, kemudian dilanjutkan ucapan syukur atau pujian kepada si jemaat tersebut. Nah, kalau memang Injil itu disampaikan dengan tidak komplit, maka tadi penyebabnya apa? Suatu kematian. Nah, Injil yang terdistorsi ini juga akan kita lihat dalam bagian ini. Paulus ini yang menjadi bedanya ya. Kalau di kitab-kitab lain Paulus itu, aku mengucap syukur kepadamu karena kamu jemaat yang sudah titik. Tapi kalau pada kitab Galatia ini, dia enggak menyebutkan ucapan syukur atau pujian kepada Galatia, tetapi langsung mengkritik. Langsung memberikan suatu kritikan yang tajam kepada jemaat Galatia. Dia menyampaikan salam, kemudian menyampaikan langsung kepada isi daripada pesan Paulus. Apa pesannya? Dia sampai bilang seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Kata heran ini menunjukkan keterkejutan Rasul Paulus melihat jemaat Galatia. Sedikit kita mengingat bahwa jemaat Galatia ini adalah hasil daripada penginjilan Paulus dan Barnabas. Pada misi yang keberapa? Paulus dan Barnabas menginjil ke Galatia. Ada yang masih ingat latar belakang ini? Pada misi yang pertama, teman-teman bisa cek di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 sampai yang ke-13. Galatia ini adalah jemaat hasil daripada penginjilan seorang Paulus dan Barnabas. Makanya Paulus tahu persis keadaan jemaat Galatia. Sebab dialah yang membangun jemaat ini sampai di titik mereka percaya kepada Injil Kristus. Makanya dia sampai bilang, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Sebab kenapa? Paulus dan Barnabas memberitakan Injil Kristus, tidak ada yang lain. Sebab itu ketika dia mulai berbalik daripada Dia, yaitu berbalik daripada Injil Kristus, perasaannya Paulus itu jadi heran gitu loh. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika teman-teman punya saudara atau punya keluarga atau punya kerabat terdekat mungkin. Beberapa minggu yang lalu teman-teman itu lagi bertemu dengan mereka. Terus berbicara mengenai Injil. Yo, aku percaya kepada Tuhan, Tuhan itu baik dan lain sebagainya. Pada satu ketika beberapa minggu ke depannya teman-teman melihat di Facebook, loh, kok udah pindah keyakinan? Ya, teman-teman terkejut. Loh, padahal itu minggu kemarin itu loh lagi bahas Injil sama aku. Dia mengakui percaya kepada Yesus. Kok pada hari ini kok bisa gini ya? Nah, sama Rasul Paulus itu sampai heran teman-teman. Makanya nanti saya akan heran ketika teman-teman hari ini sedang berada di tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun pada suatu ketika saya melihat atau mendengar teman-teman tidak lagi mempercayai Injil Kristus. Mungkin respon saya juga akan seperti itu. Loh, minggu kemarin tuh loh habis mendengarkan khotbahku Injil yang terdistorsi. Terdistorsinya Injil. Lah kok sekarang udah kayak gini? Wah,
mungkin saya akan heran juga. Tapi saya berdoa di tempat ini tetap berpegang teguh pada Tuhan. Amin. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Poin yang pertama yang dapat saya bagikan mengenai Injil yang terdistorsi adalah penyimpangan Injil itu kriminal atau tindakan kejahatan. Saya ulangi lagi. Penyimpangan Injil itu kriminal atau tindakan kejahatan. Nah, kenapa penyimpangan Injil itu suatu kriminal atau tindakan kejahatan? Kalau teman-teman perhatikan, ketika suatu hukum itu dibuat, tentunya hukum itu untuk diperhatikan, untuk dipahami, lalu untuk ditaati. Maka setiap orang yang membuat hukumnya sendiri tidak berdasarkan hukum resminya, itu merupakan tindakan kejahatan. Itu kriminal. Gak apa-apa mencuri. Ini kita berbicara mengenai hukum yang ada di negara Indonesia ya. Gak apa-apa mencuri, gak apa-apa membunuh. Loh, kalau kita buat suatu hukum kita sendiri, padahal sudah tercatat di undang-undang bahwa itu merupakan suatu pelanggaran, maka ketika kita membuat hukum kita sendiri, kita sedang berada di dalam tindakan kejahatan. Demikian juga di dalam bagian ini, mengapa penyimpangan Injil ini merupakan suatu kriminal atau tindakan kejahatan? Coba ditampilkan di ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Di sini dikatakan bahwa oleh kasih karunia Kristus, maka Injil mereka terima itu berdasarkan kasih karunia Kristus dan tidak mengikuti suatu Injil lain. Saya ulangi lagi, berarti yang mereka terima adalah suatu kasih karunia daripada Yesus Kristus yang telah memanggil mereka dan Injil yang bukan suatu Injil lain, yaitu Injil Kristus. Maka ketika mereka menyimpang dari hal ini, itu adalah suatu tindakan kejahatan. Makanya di bagian kata Yunani untuk meninggalkan ini, kalau ditulis di dalam bahasa Inggrisnya itu deserting, betul gitu ya bacanya, deserting, atau di situ dibilang berbalik. Deserting itu bisa berarti itu meninggalkan atau memindahkan ke hal yang lain, menempatkan hatinya ke satu tempat yang lain atau suatu kepercayaan yang lain. Nah, ini yang dimaksud berbalik. Jadi dia awalnya berada di dalam satu titik ini, mempercayai Yesus Kristus, tapi ketika dia berbalik atau meninggalkan, maka mereka berubah kepada kepercayaan yang lainnya. Nah, ini berarti yang tadinya dia kesetiaannya itu hanya kepada Yesus, berubah, berpaling kesetiaannya kepada hal yang lain. Dalam hal ini Paulus mengingatkan bahwa kamu itu loh kok lekas berbalik, padahal kamu itu barusan setia kepada Yesus, barusan memalingkan hatimu itu hanya kepada Yesus, tetapi sekarang kamu sudah berubah haluan kepada suatu kepercayaan yang lain. Nah, hal sebaliknya ini terjadi pada jemaat Galatia. Ketika Paulus menulis surat ini, mereka tidak memberikan kesetiaannya kepada Yesus. Tidak memberikan kesetiaannya kepada Yesus, dan inilah yang membuat Rasul Paulus mengkritik mereka. Yang seharusnya aku mengucap syukur kepada kamu karena kamu seperti ini, seperti ini. Tapi pada satu bagian ini, ibaratnya itu gini loh. Aku ketemu sama satu orang, itu gak basa-basi lagi. Oh, kamu puji Tuhan ya, kamu sekarang seperti apa? Kerawat dibandingkan yang dulu gak terawat. Kenapa ketawa? Oh, kamu sekarang dandananmu rapi ya. Mungkin ada pujiannya dulu lah untuk menyampaikan
satu maksud daripada bertemu itu. Tapi kadang juga ada jengkel, apa sih maumu itu, cepet katakan aja, gak usah basa-basi. Kadang malah kayak gitu ya. Tapi enggak, di saat momen ini Paulus sudah enggak kepikiran untuk hal itu, karena memang ini berbicara mengenai suatu hal yang prinsip, suatu hal yang berbicara mengenai tindakan kejahatan. Maka inilah yang membuat langsung to the point, enggak memuji lagi. Memang apa yang mau dipuji? Aduh, hebat ya kamu sekarang udah pindah ke tempat yang, kan enggak mungkin pujiannya seperti itu. Makanya ini yang disampaikan suatu kritikan, bukan suatu pujian. Saya rasa setiap kita yang di tempat ini tidak mau untuk menerima kritikan. Apalagi kritikan itu tidak membangun kita. Tapi perhatikan, dalam kasus ini kritikan itu perlu teman-teman. Karena Paulus tahu benar masih ada kesempatan untuk jemaat Galatia kembali lagi kepada Yesus. Masih ada kesempatan untuk jemaat Galatia berpaling lagi kepada Yesus. Makanya inilah yang membuat Rasul Paulus mengkritik mereka daripada mereka terjun bebas dalam kebinasaan. Kritikan perlu dalam suatu hal, karena itu membuat seseorang tidak semakin terjerumus dalam kebinasaan. Tidak membuat seseorang terjerumus dalam ketidakbenaran, tetapi justru menolong seseorang ini berpaling kepada hal yang benar. Amin. Maka terimalah hal itu. Terimalah hal itu. Rasul Paulus melihat hal ini sebagai satu kesempatan daripada nanti Galatia kebablasan. Makanya kalau enggak mau dikritik, lakukanlah hal yang benar. Seperti jemaat-jemaat yang lainnya, salam, pujian, ucapan syukur, baru isi daripada apa yang dimau oleh Rasul Paulus. Kalau setiap kita mau dipuji, ayo lakukan hal yang benar. Loh, pujian itu juga membuat kita sadar juga, oh aku sudah melakukan ini. Bahkan kalau kita belajar dari talenta, hamba yang melakukan pekerjaannya, dia tuannya tidak segan-segan memberikan pujian. Apa pujian kepada talenta yang bertanggung jawab? Hambaku yang baik dan setia. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukannya dikatakan apa? Jahat dan malas. Kalau hari ini kita tidak mau menerima kritikan yang pedas, yang membuat kita itu merasa, oh kok aku diginikan, ayo lakukan hal yang benar. Maka Tuhan juga tidak akan segan-segan mengatakan, hari ini, hei hambaku yang baik dan setia. Amin. Hari ini kita melihat bahwa penyimpangan Injil ini adalah tindakan kejahatan yang seharusnya kita berada di dalam Injil ini. Tetapi ketika kita menolak hukum ini, kita berpaling dan berada dalam kriminal. Orang yang kriminal, konsekuensinya adalah hukuman. Tetapi mereka yang berada dalam kebenaran menerima sesuatu hal yang baik di dalam Tuhan. Poin yang kedua yang akan kita pelajari di ayat yang ke-7. Poin yang kedua yang dapat saya berikan adalah distorsi Injil itu terkutuk atau celaka. Kok bahasanya tadi kriminal, sekarang terkutuk. Tapi ini benar teman-teman, waktu saya pelajari ini memang saya coba cari istilah yang istilah yang halus gitu, nggak menemukan. Ya ini kata yang cocok untuk menggambarkan hal ini. Bahwa distorsi Injil atau penyimpangan Injil itu adalah terkutuk atau celaka. Di ayat yang ke-7 berkata demikian.
Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ingat ya, di sini yang sebenarnya bukan Injil. Jadi yang mereka terima, yang mereka yakini pada saat itu sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Setiap orang yang mencoba memutarbalikkan Injil Kristus itu adalah orang yang terkutuk, orang yang celaka. Mungkin kalau kita stop sampai bagian 7 ini, kita nggak tahu terkutuknya di mana. Coba di ayat yang ke-8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga, dibilang gini teman-teman, sekalipun kami ini siapa menunjuk siapa? Sekalipun Rasul Paulus disebut hamba Tuhan, sekalipun Rasul Paulus disebut sebagai rasul, sebagai pemberita firman, sebagai seorang guru, tetapi lihat teman-teman, suatu Injil yang berbeda. Ketika si Paulus tadi memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa? Terkutuklah dia. Jadi sekalipun kita seorang pelayan Tuhan, jadi mungkin kita rajin melayani sebelumnya, tetapi ketika kita mulai menyampaikan suatu Injil yang lain, perhatikan teman-teman, kita disebut sebagai orang yang terkutuk. Ini pedes ini. Sebagai orang yang celaka, sebab menyebarluaskan suatu tindakan kejahatan tadi. Menyebarluaskan sesuatu yang ujung-ujungnya itu kebinasaan. Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan terkutuk. Ini pesan bagi setiap kita. Mungkin kita lihat kebutuhannya jemaat. Ya benar, kita lihat kebutuhannya jemaat. Ya benar, kita melihat kebutuhan teman kita. Ya kita melihat keadaan situasi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita mungkin. Tapi dengar baik-baik, jangan sampai kita menjadi pelaku orang yang memutarbalikkan Injil. Jangan sampai kita menyampaikan suatu pesan yang bukan dari Tuhan. Terkutuklah kita. Mungkin hari ini kita tetap kokoh berdiri, tapi di satu ketika dalam keadaan tertentu kita bisa loh berpaling untuk memuaskan telinganya teman kita, untuk memuaskan hati jemaat. Gimana caranya jemaat ini datang lagi ke gereja ini dan gereja menjadi penuh. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita menjadi pemberita-pemberita firman yang terkutuk. Sekali Injil disampaikan, tetap Injil itu yang harus disampaikan. Di ayat yang ke-9 masih dikatakan terkutuk. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami terima dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Jadi ternyata bagi mereka yang menerima suatu pesan Injil, hari ini teman-teman ada di tempat ini pasti pernah mendapatkan pesan Injil. Nah, ketika teman-teman mulai mencoba untuk menyenangkan diri teman-teman, ternyata di tempat sana Injilnya itu membuat kita puas, membuat kita menjadi lebih untuk lebih untuk bergairah. Tunggu dulu. Jangan sampai itu Injil yang lain. Jangan sampai itu Injil yang berbeda dari Injil yang kita terima sebelumnya. Jangan sampai teman-teman. Oleh sebab itu saya mengingatkan setiap kita. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan pesan Injil di tempat yang lain. Tetapi jikalau Injil itu berbeda dari Injil yang teman-teman terima sebelumnya, perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang terkutuk. Kita berani untuk menolak hal itu. Itu penyimpangan Injil. Coba kita lihat ya, di KBBI itu sebetulnya terdistorsi itu apa sih?
Distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Saya ulangi lagi. Distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Jadi itu Injil yang bukan sepenuhnya, Injil yang diputarbalikkan, Injil yang palsu. Bahkan dikatakan gini, penyimpangan dalam hal ini, distorsi bisa berarti ke hal yang negatif, karena demi memperoleh keuntungan pribadi, dan tak jarang orang melakukan perubahan terhadap fakta yang ada. Saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Penyimpangan dalam hal ini, distorsi, bisa berarti negatif, karena demi memperoleh keuntungan pribadi, dan tak jarang orang melakukan perubahan terhadap fakta yang ada. Karena dia butuh keuntungan terhadap hal ini, dia makanya mencoba untuk merubah fakta tentang Injil. Maka Injil yang terdistorsi adalah Injil yang mencoba mencari keuntungan pribadi setiap pribadi, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk keuntungan dirinya sendiri. Dalam hal ini untuk keuntungan guru-guru palsu. Dia memperas jemaat ini, bagaimana dia menguntungkan guru-guru palsu ini. Nah ini terkutuk loh teman-teman. Jangan sampai kita berusaha untuk mencari celah, kita berusaha untuk memakai topeng hamba Tuhan kita untuk mencoba mencari keuntungan dalam hal itu. Kita tidak kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama itu untuk keuntungan kita pribadi, hati-hati. Fakta yang seharusnya kita sampaikan, kita bisa rubah itu hanya untuk keuntungan kita pribadi. Di dalam poin yang ketiga ini, kita akan belajar mengenai keistimewaan daripada Injil tersebut. Coba di ayat yang ke-10 dulu. Keistimewaan Injil itu penting untuk kita ketahui, supaya kita tidak sampai menjadi orang-orang yang menyimpang dalam pesan ini. Keistimewaan Injil kalau kita boleh lihat, perhatikan di dalam bagian yang sudah kita baca, ayat 8 sampai yang ke-10 itu pesannya itu gini loh. Oh, sebelumnya saya mau bilang gini dulu. Pesan yang tidak berubah di tengah keadaan dunia yang berubah. Saya ulangi. Berbicara mengenai Injil itu adalah berbicara mengenai suatu pesan yang tidak berubah di tengah keadaan dunia yang berubah. Berbicara mengenai pesan yang tidak akan pernah berubah di tengah keadaan dunia yang berubah. Mungkin keadaan kita hari ini berubah, masalah kita tambah banyak, hal-hal yang mencoba untuk menguntungkan diri sendiri ada celahnya. Tapi ingat, pesan Injil tidak akan pernah berubah teman-teman. Seperti gini loh, kalau teman-teman punya pasangan, mungkin pernah bilang ya, aku mencintai engkau, apapun keadaanmu nantinya. Aku mencintaimu, apapun keadaanmu nantinya. Mungkin kamu bertambah tua, mungkin kamu ada sakit sesuatu atau lain sebagainya. Tapi perhatikan teman-teman, pesan saya apa? Aku mencintaimu. Itu pesan saya. Terus saya lanjutkan, sekalipun keadaanmu enggak berubah, sekalipun keadaanmu berubah, pesanku tetap sama kok. Keadaan apapun itu tidak menghalangi pesan ini untuk berubah. Yang sudah menikah mengatakan, aku mencintaimu baik dalam sukamu, dukamu, miskinmu, kayamu, dan lain sebagainya. Pesannya tetap sama. Ya Mas John ya? Pesannya tetap sama. Aku mencintaimu. Karena kan yang baru menikah kan Mas John tuh, pasti ingatlah. Aku mencintaimu. Sekalipun keadaannya berubah. Injil itu ternyata juga seperti itu teman-teman. Pesan Injil itu sama
Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya pesan Injil itu sama. Sekalipun dunia berubah, tambah kacau, tambah lain sebagainya, tambah ada godaan-godaan yang membuat menyimpang, tapi ingat, pesan Injil itu sama. Nah, yang saya mau bagikan, keistimewaan Injil adalah Christ alone. Yang pertama, Christ alone. Hanya apa? Hanya Kristus. Injil selalu berbicara Kristus, bahwa keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam siapa? Kristus. Tidak ada yang lain. Inilah keistimewaan Injil, hanya Kristus saja. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Selain itu, selain Christ alone adalah grace alone. Apa itu? Hanya anugerah. Setiap kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, tetapi justru karena anugerah yang daripada Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Keselamatan diterima hanya anugerah. Ini pesan Injilnya, bukan seperti ini. Kamu nanti diselamatkan, ayo bayar aku, ayo berkati aku, ayo lakukan ini, lakukan itu. Enggak, teman-teman. Kristus sudah cukup, anugerah itu sudah cukup membuat kita diselamatkan. Tidak perlu embel-embel yang lain. Hanya Kristus sudah cukup untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan yang mau menyatakan, anugerah itu enggak cukup, hati-hati. Sebab keistimewaan Injil adalah hanya Kristus, hanya anugerah. Dan yang terakhir, faith alone. Apa? Hanya iman. Christ alone, grace alone, and faith alone. Hanya dengan iman. Bukan dengan sesuatu apapun. Hari ini di antara kita mungkin yang mulai berubah hatinya, yang mulai menyimpang ke arah Injil-Injil yang lain untuk memuaskan hawa nafsu kita masing-masing. Dengar pesan ini baik-baik. Hanya dengan iman saja engkau menerima Kristus. Hanya dengan iman saja engkau menerima keselamatan. Hari ini masih ada kesempatan seperti Rasul Paulus yang melihat dalam jemaat Galatia, masih ada kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi apapun keadaanmu hari ini, apapun masalahmu hari ini, besar maupun kecil, ingat pesan ini baik-baik. Pesan daripada Injil tidak pernah berubah di dalam keadaan hidup kita yang berubah. Pesan tidak berubah di dalam kehidupan kita yang berubah. Masalah apapun hari ini yang mencoba menggodamu untuk merubah pesan daripada Injil itu, hari ini masih ada kesempatan. Seperti Paulus yang menyampaikan kepada Galatia, masih ada kesempatan untuk berbalik lagi kepada Tuhan. Mari hari ini kita rekomitmen janji kita kepada Tuhan untuk juga menyampaikan pesan yang tidak berubah. I love you Jesus. I love you Jesus. Aku mencintaimu. Biarlah ini menjadi komitmen sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, hari ini biarlah Injil-Mu tertanam dalam setiap pribadi kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, kalau hari ini kami mungkin tergoda untuk merubah pesan itu, untuk mencari keuntungan pribadi kami. Kami mencoba untuk mengolah pesan itu, bagaimana caranya itu bisa menguntungkan kami, menyenangkan telinga kami, sehingga kami melupakan pesan Injil-Mu yang tidak pernah berubah. Sesungguhnya kami adalah orang yang kriminal dan terkutuk.
jikalau kami merubah pesan yang daripada Engkau. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, ingatlah hanya Kristus saja, hanya anugerahnya semata, hanya dengan iman engkau diselamatkan. Sehingga biarlah komitmenmu hari ini engkau pegang erat-erat. Apapun proses yang diberikan Tuhan, apapun pembentukan yang hari ini sedang engkau alami, mungkin sakit, iya sakit. Mungkin hari ini engkau merasa Tuhan aku gak mampu, iya kamu gak mampu. Tapi percayalah, ingatlah Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Tuhan memampukanmu. Bahkan Tuhan menyertaimu sampai akhirnya. Pegang janjimu. Pegang komitmenmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus menyertaimu. Bahwa kami yang di surga, kami percaya bahwa Engkau terus beserta dalam setiap kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Injil-Mu yang terus merestorasi kehidupan kami untuk semakin serupa dengan Engkau, untuk terus menghidupi Injil-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah perspektif kami Tuhan, mengubah persepsi kami, sebagaimana kami menjadi orang Kristen yang sejati Tuhan, yang tentu kami harus hidup dan berdasarkan atas Injil yang sejati. Kami tahu Injil yang sejati itu hanya kami dapat di dalam Kristus, hanya kami dapat di dalam anugerah Tuhan, dan hanya kami didapat dalam iman kami kepada Yesus. Sehingga sampai pada waktunya nanti Tuhan akan melihat kami anak-anak muda di tempat ini dalam akhir hidup kami. Ini yang kami ingin dengar Tuhan. Sapaslah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam perjamuan domba. Sehingga Tuhan, Engkau mendapati setiap kami anak-anak berada di tempat ini memiliki iman yang standing firm, memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Di tengah tekanan, goncangan, pergumulan hidup kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan, Kau tetap menyertai setiap anak-anak muda di tempat ini satu persatu Tuhan. Kau yang menjamah kehidupan mereka, Kau yang memulihkan kehidupan mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi hari ini, Tuhan tetap pegang tangan mereka. Bahkan teman-teman yang belum bisa hadir pada siang hari ini, Tuhan menjamah mereka sama seperti Tuhan menjamah kami di tempat ini. Kau memberkati hamba-Mu, Saudara Yafet yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sangat lantang Tuhan. Roh hikmat pewahyuan ilahi Tuhan tambahkan dalam dirinya, sehingga apapun yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan yang otoritas yang membawa kemenangan demi kemenangan. Bahkan setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan boleh dimenangkan lewat perkataan Injil, membawa Yafet lebih lagi Tuhan menjadi hamba Tuhan yang berkenan, hamba Tuhan yang mulia di hadapan Tuhan. Kau akan pakai lebih lagi Tuhan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara Yafet, sebab pada waktunya nanti Tuhan juga mendapati hamba-Mu ini menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh menjamah melawat setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Bila persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan surga atas gereja kami. Kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan sedikit pengumuman. Tapi sebelum pengumuman saya bacakan welcome back, ya kan, buat teman kita yaitu Saudara Bagas. Yuk berikan tepuk tangan dulu dong. Welcome back to our church, ya kan, akhirnya kembali lagi. Tapi saya nggak tahu, ya kan, nggak tahu mungkin balik lagi kapan ya kan. Tapi saya senang dia baru datang. Kemarin saya tahu, saya mantau sih ya kan, saya juga mantau beberapa teman gitu ya kan. Dia kemarin datang ke Surabaya, saya kontak dia. Saya ingat malam betul jam 12 ya Bagas ya. Saya kontak dia untuk ayo besok datang ke Youth, ya kan. Mumpung dia lagi di Surabaya gitu. Nanti mungkin ada beberapa project ya kan dari Bagas, dukung dan doakan untuk
keberangkatan ke China ya. Untuk setiap pengurusan visa, ini di Surabaya lagi pengurusan visa ya. Untuk yang lainnya udah ya. Biarkan semuanya bisa berjalan lancar. Kita tetap dukung dalam doa. Nanti sampai di Cina jangan lupa Kak Peter ya. Nanti undang kita sama-sama di sana ya. Dan juga untuk pengumuman setiap hari Minggu seperti biasa ya kan, jam 12 siang kita ada ibadah youth di tempat ini. Saya mengajak rekan-rekan muda untuk datang karena minggu depan kita akan dilayani oleh pendeta tamu yaitu Pendeta Agustinus Hari. Saya mohon untuk kehadiran teman-teman semuanya untuk kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Dan tidak juga lupa gereja kita akan memperingati Paskah nanti hari ini ya. Untuk hari ini nanti setelah ibadah mungkin akan diumumkan lebih lanjut oleh ketua panitia kita yaitu Saudara Evir. Jadi diminta untuk dukungan dari teman-teman semuanya untuk kita boleh sama-sama membantu acara dari Paskah kita nantinya. Mungkin untuk selanjutannya nanti setelah kita makan siang di tempat ini. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. When the ocean rise and thunder roll, I will soar with you upon the storm. Under you are king of earth of love. I will be still, know you. When the ocean rise and thunder, I will soar with you. Around the storm, Father, you are king of earth of love. I will be still, know you. Sama-sama lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, katakan when the ocean rise. Saya persilakan. Oh, I will soar with you upon the storm. You are king of the flood. I will be still. One more time, sing the song. When the ocean rise and thunder roll, I will soar with you above the storm. You are king of earth. Oh, I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Di sekeliling kami boleh tidak baik, tapi kami merasa tenang ketika kami tinggal di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa siang hari ini Tuhan. Kami diizinkan naikkan pujian penyembahan kami. Kami diizinkan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang membawa setiap kami semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah yang apa yang kami harus lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan kami bukan menjadi para pendengar firman-Mu, terlebih kami melakukan dalam kehidupan seharian kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada siang hari ini, setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, biar Tuhan yang memperhitungkan setiap jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat, penyertaan, perlindungan dan berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas setiap apapun yang kami lakukan kerjakan, baik itu setiap studi sekolah kami, usaha pekerjaan, bahkan rumah tangga pelayanan kami. Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Di dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati.